Kemudian untuk dokumen yang perlu kita siapkan, yang keempat adalah surat persetujuan dari kepala sekolah atau madrasah untuk mengikuti PBG. Di sini surat persetujuannya formatnya sudah disiapkan, Bapak Ibu boleh memakai format yang sudah disediakan atau boleh memakai format lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini kita akan membahas dokumen-dokumen apa saja yang perlu kita siapkan untuk lapor diri sebagai peserta PPG PAI dalam jabatan tahun 2025. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah terpilih menjadi peserta PPG, langkah berikutnya yaitu Bapak Ibu wajib lapor diri pada LPTK Bapak Ibu masing-masing. Di aplikasi Siaga Bapak Ibu itu sudah tertera LPTK, link lapor diri dan waktu lapor diri. Untuk melakukan lapor diri, Bapak Ibu tinggal klik saja link pada aplikasi Siaga Bapak Ibu masing-masing. Maka di sini Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke halaman beranda lapor diri LPTK seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu Bapak Ibu pilih atau cari LPTK Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu bisa cari secara manual seperti ini ya Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ketikkan saja LPTK-nya pada bilah pencarian ini. Bapak Ibu ketikkan maka akan muncul LPTK-nya. Setelah itu kita klik saja pada LPTK-nya, maka kita akan diarahkan ke halaman beranda untuk lapor diri. Jadi setiap LPTK tampilan halamannya akan berbeda-beda ya Bapak Ibu. Jadi nggak sama. Di sini saya contohkan untuk Win Raden Intan Lampung itu tampilan seperti ini. Kemudian untuk dokumen lapor diri itu semua LPTK itu hampir sama Bapak Ibu. Jika ada perbedaan itu mungkin sedikit. Nah, untuk dokumen yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama adalah ijazah terakhir asli. Bapak Ibu yang diminta adalah scan ijazah asli beserta transkrip nilai. Kemudian yang kedua adalah KTP. Jadi untuk lapor diri itu kita scan KTP asli bukan fotokopi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk dokumen yang perlu kita siapkan untuk lapor diri LPTK yang ketiga adalah pas foto berwarna terbaru ukuran 3x4 berlatar belakang warna merah dengan ketentuan jika laki-laki berdasi dan berjas warna hitam. Kemudian yang perempuan itu berjas warna hitam, berhijab putih tanpa dasi. Kemudian untuk dokumen yang perlu kita siapkan yang keempat adalah surat persetujuan dari kepala sekolah atau madrasah untuk mengikuti PBG. Di sini surat persetujuannya formatnya sudah disiapkan, Bapak Ibu boleh memakai format yang sudah disediakan atau boleh memakai format lain. Kemudian yang kelima adalah fakta integritas. Fakta integritas di sini formatnya juga sudah disediakan atau Bapak Ibu boleh memakai format lain. Kemudian yang keenam yaitu dokumen RPL Bapak Ibu, rekognisi pembelajaran lampau. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya rekognisi pembelajaran lampau atau RPL ini menjadi mata kuliah wajib pada PPG dalam jabatan di lingkup Kementerian Agama. Jadi untuk dokumen RPL yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama adalah SK pembagian tugas mengajar dari kepala sekolah atau madrasah itu maksimal 6 tahun terakhir. Ini yang perlu kita siapkan kemudian dilegalisir oleh kepala sekolah. Kemudian yang kedua yaitu dokumen perangkat pembelajaran yang pernah dibuat. Jadi RPP yang perlu kita siapkan adalah RPP Modul Ajar, materi ajar LKPD, alat peraga atau media pembelajaran dan instrumen penilaian maksimal 12 semester atau 6 tahun Bapak Ibu. Ini yang perlu kita siapkan yang kedua untuk RPL. Yang ketiga adalah dokumen pengembangan kompetensi profesional yang pernah diikuti. Jadi di sini yang ketiga ini Bapak Ibu boleh lampirkan sertifikat, kemudian piagam, atau surat keterangan mengikuti KKG maksimal 12 semester atau 6 tahun. Kemudian yang keempat adalah dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran. Di sini yang Bapak Ibu lampirkan adalah surat keterangan dari kepala sekolah bahwasanya administrasi pembelajaran Bapak Ibu itu lengkap selama 6 tahun. Di sini ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima adalah dokumen inovasi pembelajaran. Jadi jika Bapak Ibu pernah mengembangkan pembelajaran di situ berupa modul pembelajaran, Bapak Ibu pernah mengembangkan video pembelajaran atau karya lainnya, karya-karya Bapak Ibu, itu boleh dilampirkan ke dokumen RPL yang kelima ini.
Kemudian untuk instrumen penilaian RPL ini Bapak Ibu bisa lihat di pedoman akademik PPG dalam jabatan tahun 2025. Ini di sini ada untuk di sini ya Bapak Ibu, sistem penilaian RPL. Jadi untuk sistem penilaian RPL bisa kita lihat di sini untuk yang pertama ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada skor bobot tahun studi atau TS. Di sini kemudian RPL 01 pengembangan kompetensi pedagogik 6 SKS. Di sini bobotnya ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mengupload atau di situ Bapak Ibu menyiapkan SK pembagian tugas selama lebih dari sama dengan 6 tahun, maka di sini bobot nilainya atau bobot skornya yaitu 85 sampai 100 Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu itu hanya melampirkan 5 tahun terakhir atau 10 sampai 11 semester, maka skornya 80 sampai 84. Kemudian jika Bapak Ibu melampirkan SK-nya hanya 4 tahun saja, yaitu nilainya atau skornya itu 75 sampai 79 dan sampai seterusnya. Di sini yang terakhir adalah jika Bapak Ibu melampirkan hanya 1 tahun atau kurang dari sama dengan 3 semester, maka di sini nilainya 60 sampai 64. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya nilai paling kecil di situ 60 sampai 64 ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nilai RPL ini tidak boleh kurang dari 60 ini, 60 sampai 64 ini. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian untuk RPL 02 yaitu perangkat pembelajaran, ini jika Bapak Ibu melampirkan semua perangkat pembelajaran dari RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga atau media pembelajaran, instrumen penilaian, itu tiap semester sebanyak 16 dokumen, itu maka di sini skornya adalah 85 sampai 100. Namun jika Bapak Ibu hanya menyediakan kurang dari 16 dokumen, maka nilainya 60 sampai 64 Bapak Ibu. Jadi untuk RPP ini minimal itu Bapak Ibu sediakan 3 semester, itu sudah nilai yang paling kecil. Kemudian untuk RPL 03 yaitu pengembangan kompetensi profesional, sertifikat, piagam, atau surat keterangan mengikuti KKG. Jika Bapak Ibu mengikuti KKG atau mengikuti kegiatan itu lebih dari 5 kali dalam 1 semester, maka di situ skornya 80 sampai dengan 100. Namun jika Bapak Ibu hanya mengikuti kurang dari 5 kali dalam 1 semester, masing-masing lebih dari 2 jam pelajaran atau kegiatan selama kurang dari 3 semester, maka nilainya 60 sampai 64. Ini pedomannya Bapak Ibu bisa baca sendiri, nanti saya akan lampirkan di deskripsi video untuk dokumen RPL-nya. Kemudian untuk cara menyiapkan dokumen RPL-nya, di sini saya contohkan ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya buat folder seperti ini, satu persatu. Jadi dokumen pengembangan kompetensi pedagogik, kemudian yang kedua penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian dokumen yang ketiga adalah pengembangan kompetensi profesional. Yang keempat, pengelolaan administrasi pembelajaran, inovasi pembelajaran. Untuk yang pertama, yang diminta adalah SK beban mengajar. Jika Bapak Ibu mempunyai beban mengajar, itu maksimal 12 semester Bapak Ibu lampirkan di sini. Kemudian untuk penyusunan perangkat pembelajaran, di sini saya pisahkan satu persatu ya Bapak Ibu. RPP di sini selama 6 tahun. Kemudian materi ajar, LKPD, dan media pembelajaran itu saya pisahkan satu persatu. Seperti ini folder. Kemudian untuk yang ketiga itu sertifikat yang pernah Bapak Ibu lakukan atau yang pernah Bapak Ibu ikuti, itu Bapak Ibu lampirkan ke pengembangan kompetensi profesional ini. Atau tadi yang diminta itu selain sertifikat itu ada surat keterangan
mengikuti KKG dari ketua KKG di wilayah masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan administrasi pembelajaran. Di sini yang dilampirkan adalah surat keterangan dari kepala sekolah bahwasanya Bapak Ibu menyiapkan administrasi pembelajaran itu lengkap. Di sini ya Bapak Ibu, itu disediakan 6 tahun juga, maksimal 12 semester. Kemudian yang kelima adalah inovasi pembelajaran. Jadi inovasi pembelajaran ini berupa perangkat pembelajaran atau video pembelajaran atau media pembelajaran yang pernah kita kembangkan. Ini Bapak Ibu boleh lampirkan di sini. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan komen di kolom komentar agar kedepannya channel ini dapat memberikan tutorial dan informasi menarik seputar pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.